Shalom, selamat bertemu sekali lagi saudara-saudari dan teman-teman yang saya kasihi. Kali ini dalam channel ini saya mau menyampaikan seterusnya tentang Christmas ataupun Natal, yaitu artinya kelahiran Kristus. Kelahiran Kristus merupakan anugerah terbesar, merupakan pemberian Tuhan yang terbesar bagi sejarah umat manusia. Di mana di dalam Yesaya pasal 9 ayat yang kelima, Yesaya 9 ayat 5 berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kata firman Tuhan, putra ataupun satu orang anak yang telah lahir bagi umat manusia itu disampaikan oleh Nabi Yesaya, yaitu disebut orang penasihat ajaib. Dia adalah Allah yang perkasa dan Bapa yang kekal dan Raja damai. Dalam sharing singkat ini saya mau kupas atau share tentang penasihat ajaib. Yesus yang telah lahir lebih kurang 2000 tahun yang lalu, yang dirayakan Natal, Christmas ataupun perayaan ini di seluruh dunia, di mana mengatakan dia penasihat ajaib. Di sepanjang riwayat Tuhan Yesus telah dilahirkan oleh anak darah Maria bersama ayahnya Yusuf, sedangkan dilahirkan oleh karena kuasa Roh Kudus, oleh karena Roh Allah. Sehingga kata firman Tuhan, dia diberi nama Immanuel, dia dikatakan penyelamat dunia yang diurapi atau Kristus yang diurapi, dipilih Tuhan. Nah, satu daripada ciri khas sifat-sifat ilahinya Yesus adalah penasihat ajaib. Dia satu penasihat, seorang counselor, seorang pembimbing, seorang yang punya hikmat, kebijakan, kepandaian yang luar biasa. Dalam Matius 13 ayat 54 mengatakan, maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu. Ya, beberapa kali ini satu dari contohnya. Dan juga orang-orang Farisi, orang Saduki, orang-orang bijak pandai dan bangsa Israel pada waktu itu datang berkumpul dan melihat kata-katanya, hikmat yang dia miliki. Bahkan di hikmatnya itu memampukan dia melakukan mujizat, menyembuhkan banyak orang. Perkataannya banyak kali kalau kita lihat di dalam kehidupan Tuhan Yesus, dia menggunakan hikmat. Lukas 2 ayat 47, sehingga mereka terheran-heran melihat kecerdasannya, kemampuannya menjawab semua persoalan-persoalan. Yesus itu penuh hikmat dan kebijakan. Beberapa kali mereka coba mau cari kesalahannya di dalam riwayat hidupnya sepanjang 33 tahun setengah sebelum dia disalibkan, sebelum dia menanggung dosa manusia, membebaskan manusia dari kutuk, sakit, penyakit, kemiskinan, dan juga dari api neraka. Setelah dia bangkit hari ketiga, sebelum terjadi itu, selama 33 tahun setengah dia di muka bumi. Selama 3 tahun setengah itu dia menyatakan ketuhanannya. Dia bukan hanya manusia, tapi dia juga Tuhan. Nah, apa yang menarik perhatian adalah dia berjalan dalam keajaiban hikmat, pengetahuan, keajaiban. Dia memberi nasihat, pandangan. Sekali mereka coba mau perangkapkan dia, apakah uang apapun, koin ataupun duit, uang harus diberikan kepada kaisar. Waktu itu Romawi dari Rom menjajah, menguasai negara Israel. Dan sedangkan itu membuat banyak orang-orang Israel, orang Yahudi itu tertekan karena membayar cukai, tertekan. Sedangkan mereka juga sudah membawa perpuluhan persembahan khusus di rumah-rumah Tuhan. Nah, Yesus tidak terus langsung menjawab. Dia menantikan Tuhan, dia punya hikmat, pengetahuan yang dari Roh Kudus, Roh Allah yang penuh hikmat. Dan sehingga dia kata, ambil uang, kasih lihat ke saya. Dan di situ ada satu mata uang, di depannya itu adalah lambang kaisar, lambang raja. Dan dia katakan, yang raja punya berikan kepada raja, dan yang Tuhannya beri kepada Tuhan. Perkataan itu sangat powerful, sangat berkuasa mempengaruhi banyak orang. Sehingga
sampai hari ini. Kenapa Rom akhirnya abad yang ketiga bertobat? Mereka satu daripada dia karena Yesus tidak menentang untuk memberi cukai, untuk membayar parking, untuk membayar ya kalau hari ini ya kita belajar bayar kalau di Kuala Lumpur ke Bandaraya Kuala Lumpur, kalau di kota Kinabalu atau Kuching ada Bandaraya untuk bayar semua cukai-cukai rumah, cukai pintu. Apa yang layak untuk kerajaan terima harus rakyat harus memberi, karena itu untuk pembangunan, itu untuk kemajuan bangsa dan negara. Nah, tapi demikian dia juga tidak menghalang. Dia katakan yang Tuhannya beri kepada Tuhan. Seperti yang kamu sudah siap memberi persepuluhan, persembahan khusus, bawa itu ke rumah Tuhan. Itulah hikmatnya, sehingga dia tidak tertangkap, dia tidak terperangkap. Banyak kali lagi, satu kali mereka tangkap perempuan yang berzina, berbuat dosa, dan mereka coba memperangkap dia, karena dia sering kali mengajar tentang kasih, mengampuni, kasih yang tanpa syarat, mengampuni orang yang berdosa, orang yang bersalah. Tapi hukum Taurat waktu itu ya dalam transisi perjanjian lama dan ke perjanjian baru itu masih kuat hukum perjanjian lama sampai pada hari ini. Ya, hukum Taurat kalau yang berzina, yang ditangkap basah itu harus direjam dengan batu, dilempar dengan batu atau dicambuk. Dan waktu perempuan itu ditangkap, ya masih ingat dalam Yohanes pasal 8, dan tapi sedihnya yang laki itu tidak ditangkap, yang wanita saja. Dan setelah itu mereka mau coba Yesus, apa yang Yesus harus lakukan? Sepatutnya mengikut Taurat dia harus dilempar batu, yang lain sudah sediakan batu, yang lain sudah menunggu karena sudah terbiasa itu dipraktik di zaman Tuhan Yesus pada waktu itu. Dan orang-orang Farisi, orang Saduki semua tunggu dan lihat dia. Apa yang dia buat? Dia melukis-lukis di tanah, di pasir, dan dia tidak menjawab langsung. Dia tidak juga bilang ya lempar batu karena dia berhak dan dia Tuhan, tetapi dia hanya berkata, siapakah yang diantara kamu yang tidak pernah berbuat dosa? Dialah ambil batu yang pertama untuk lempar untuk wanita ini. Lihat kebijakannya, kepandaiannya, ya dia dapat menjawab persoalan karena dia tahu pergumulan umat manusia. Dia juga tidak tolak hukum Taurat, dia tidak bilang tidak, ya salah tetap salah. Tapi siapa yang tidak pernah berdosa? Siapa yang layak melempar batu itu? Hanya Yesus yang tidak pernah berbuat dosa. Ya, dia tidak pernah berbuat dosa, diuji oleh Herodes dan juga dari Pilatus, dari gubernur waktu itu, tidak menemukan kesalahannya. Mereka hanya mau salibkan dia, mereka cari alasan-alasan yang lain. Bilang dia katakan dia mau jadi raja, ada yang mengatakan bahwa dia telah akan meruntuhkan bait Allah dibangunkan, dan semua itu tuduhan-tuduhan palsu. Dia mencerita itu tentang dia bicara tentang riwayat dia adalah bait Allah yang akan bangkit. Dan dia menjawab dengan tepat karena dia tahu sedikit waktu lagi dia akan mati di atas kayu salib menebus dosa wanita yang berzina ditangkap basah itu. Terus dia katakan pergi, jangan berbuat dosa lagi. Nah, hari ini kita mau menyambut Natal. Hari ini di bulan-bulan Natal kita sedang menyambut kelahiran Yesus, Christmas. Itu bukan hanya bicara tentang pokok Christmas, Santa Claus, ataupun sesuatu perayaan. Itu penting, itu aksesori lah, itu sebagai perayaan satu keramaian. Tapi inti dari Christmas adalah di mana Kristus lahir menjadi kata firman Tuhan, dia adalah penasihat ajaib, dia adalah Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja yang damai. Dan bagian ini saya sentuh tentang penasihat ajaib. Sudahkah Yesus lahir dalam hatimu? Sudahkah engkau percaya dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kalau engkau telah percaya dia, kalau engkau telah jadi orang percaya dan mengikuti Kristus selama ini, engkau telah menjadi orang Kristen yang sesungguhnya, mari sambut Natal dengan satu pengharapan di tengah-tengah negara kita, di bangsa ini COVID-19 pandemic, dan banyak orang dalam keadaan kebingungan, mau cari hikmat, mau cari pengetahuan. Banyak orang mungkin cari dukun, cari horoskop dan hal-hal yang lain untuk mendapat sesuatu petunjuk. Tapi dengar baik, datang pada Yesus. Yesus penuh kecerdasan dan hikmat. Dia telah mati dan bangkit kembali. Dia akan datang kedua kalinya. Dia berikan Roh Kudus sebagai penghibur, penasihat, penolong Anda dan saya. Waktu Anda menyambut Natal, ingat kembali, dia penasihat ajaib. Carilah dia di dalam menghadapi semua rintangan, tantangan yang penuh cabaran ini, supaya Natal ini penuh pengharapan buat Anda. Walaupun kita menyambut dia dengan SOP, dengan banyak
persoalan ketetapan, tapi Anda tetap ada pengharapan dan sukacita. Karena Yesus dan Putra itu adalah penasihat ajaib buat Anda dan saya dan semua orang yang mau percaya kepada Dia. Selamat Hari Natal, Merry Christmas. Tuhan Yesus memberkati.